Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, tiada kata yang lebih indah rasanya selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dari Allah. Kita dipertemukan kembali di majlis yang insyaallah dimuliakan Allah ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila lupa saya selaku khatib mewasiatkan, mengajak pada diri saya dan umumnya kepada jamaah sekalian, mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jika dengan demikian itu kita termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita masih dalam suasana mengenang kemerdekaan Republik Indonesia yang memasuki tahun ke-48 ini. Maka izinkan saya menyampaikan, mengingatkan dan sebagai bahan renungan mengenai dari hikmah kemerdekaan Republik Indonesia. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita bisa sedikit membawa suasana alam pikiran kita kepada zaman penjajah. Kira-kira kalau kita ini menjumpai, menangi dijajah oleh bangsa lain itu seperti apa? Bagaimana terjadi diskriminasi, bagaimana terjadi pemaksaan, bagaimana terjadi eksploitasi dan lain sebagainya. Jadi kita dalam kungkungan penjajah. Betapa susahnya, betapa repotnya, betapa kita tidak bisa membayangkan ketika kita dijajah dulu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu disampaikan, dan ini sebagai salah satu ruh dari kemerdekaan Republik Indonesia, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalimat kedua, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ya, ini menjadi tonggak sejarah baru, Indonesia merdeka. Lalu kenapa Indonesia merdeka? Apa yang melatar belakangi di samping faktor-faktor secara yuridis, secara historis, ataupun secara faktual yang ada di zaman dahulu? Kalau boleh saya simpulkan ada 4 hal. Yang pertama adalah karena semangat cinta tanah air. Jadi kita ini harus mencintai terhadap bangsa sendiri. Coba kalau panjenengan pernah kemana lah, ke luar negeri, bandingkan negara kita. Panjenengan ke Boja, ke Salem, ke Sepat Nunggal, Ujung Barat, bandingkan Anda ke, ya nggak usah jauh-jauh, di Malaysia, di Singapura. Betapa alam Indonesia ini luar biasa. Maka kita harus mencintai negeri sendiri. Maka ada istilah hubbul watan minal iman.
Mencintai tanah air, mencintai daerahnya sendiri adalah sebagian dari bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah menjadi keharusan kita membela tanah air, yang ada istilahnya adalah Hizbul Waton. Jadi mempersiapkan kita ini menjadi pembela tanah air. Karena apa? Kita cinta terhadap tanah air. Apapun kalau kita ini sudah cinta, bereslah kita. Tapi kalau kita tidak cinta terhadap negeri sendiri, tidak cinta terhadap milik kita sendiri, bagaimana kelanjutannya? Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah sungguh-sungguh, kesungguhan. Jadi para pejuang kita itu dulu sungguh-sungguh. Kakek kita, mungkin orang tua kita masih ada, orang tua kita, kakek-kakek kita, buyut kita dulu ini berjuangnya sungguh-sungguh. Dan taruhannya itu tidak hanya taruhan harga diri, tidak hanya taruhan keringat, nyawa. Taruhannya nyawa. Berjuang, mengangkat senjata, manggul bedil temenan. Bukan bedil-bedilan seperti besok ini kita lihat, bedil temenan. Kalau kena yang mati gitu. Resikonya nyawa. Tapi dia sungguh-sungguh berangkat dari rumah diniati berjuang karena Allah. Berangkat dari rumah dalam rangka membela tanah air. Berjuang dalam rangka memerangi kemungkaran. Kita juga sekarang harus begitu. Di setiap langkah kita harus berusaha untuk berjuang menegakkan kebenaran dan berusaha untuk menumbangkan kebatilan sebisanya. Ya bisanya apa kita? Lewat medsos misalnya. Ya kita berjuang di medsos kita nggak apa-apa. Jangan sampai kita larut ikut dalam irama yang tidak jelas. Tapi kita harus ikut larut, bahkan kalau bisa menjadi pelaku, menjadi subjek perubahan itu sendiri. Nah, kesungguhan ini yang dalam bahasa agama itu disebut dengan jihad. Sungguh-sungguh, bahasa Jawa naga temenanan. Ora golomboan, ora bawang kontrong, melu temenanan. Jadi sungguh-sungguh para pejuang kita. Bagaimana ketika pada waktu itu Panglima Besar Jenderal Sudirman di usia yang sangat muda, dia sakit-sakit memimpin pasukan luar biasa. Bagaimana Bung Tomo memekikkan kalimat takbir Allahu Akbar untuk apa? Berjuang. Coba kita ini berjuangnya apa sekarang? Ya mungkin kita belum banyak berjuangnya kita ini. Tinggal menikmati sekarang kita nikmat kemerdekaan. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita ini mesti berjuang sesuai dengan kemampuan kita, bakat kita, potensi kita. Dan jangan lupa, itu harus menjadi syarat yang ketiga, yaitu sungguh-sungguh. Jadi apapun kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu rumusnya sukses itu sungguh-sungguh. Jadi kalau yang tidak sungguh-sungguh tidak bakalan sukses. Setengah-setengah atau dia hanya ikut-ikutan atau ya jauh dari kesuksesan. Maka kesungguhan inilah yang mengantarkan kepada kesuksesan bangsa Indonesia merdeka itu. Ya kalau sekarang kita tinggal mengisi kemerdekaan. Tinggal mengisi sesuai dengan bakat, potensi, kemampuan, profesi kita masing-masing. Tapi kesungguhan ini harus menjadi mental, menjadi kebiasaan kita, sungguh-sungguh. Pelajar kalau tidak sungguh-sungguh, ya dia tidak bisa meraih sukses. Berdagang tidak sungguh-sungguh, ya susah jadi sukses. Apa saja itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatur segala alam semesta ini, tidak ada yang main-main, sungguh-sungguh semuanya. Hitungannya itu akurat sekali.
matahari terbit dari timur kemudian nanti terbenam di barat. Itu kesungguhan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bumi, bagaimana matahari, bagaimana bulan saling berputar, ada evolusi, ada rotasi, ada evolusi dan seterusnya. Itu luar biasa kesungguhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersungguh-sungguh. Makanya saya mengajak kepada teman-teman, kepada jamaah sekalian ini, jangan berkecil hati walaupun mungkin kita hanya sendirian. Jangan berkecil hati walau kita mungkin hanya sedikit. Jangan berkecil hati walau kita ini hanya minoritas. Karena di mana-mana rumus pemenang itu tidak mayoritas, bukan. Tapi apa? Yang sungguh-sungguh. Coba di Indonesia pemenang ekonomi siapa? Yang sungguh-sungguh dalam ekonomi. Pemenang politik siapa? Yang sungguh-sungguh dalam politik. Pemenang di bidang pertahanan siapa? Ya, yang sungguh-sungguh itu. Maka ini dulu menjadi sangat terkenal ketika pasukan Nabi Daud alaihissalam mengalahkan musuhnya. Maka Allah mengabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 249 yang saya bacakan di awal tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak golongan kelompok yang sedikit itu mengalahkan yang banyak atas izin Allah. Mau apa kita? Berbangga dengan jumlah banyak? Belum tentu. Kita secara ekonomi umat Islam kenapa dijajah, katakanlah, atau dikuasai oleh bangsa lain yang minoritas, yang jumlahnya dihitung itu prosentasenya sangat kecil dibanding dengan umat Islam. Ini menjadi introspeksi bagi kita jemaah sekalian. Maka kesungguhan inilah yang diperlukan oleh kita. Di samping tadi cinta kita, di samping tadi kita berjuang kita, di samping tadi kita ini adalah sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu semuanya adalah tadi di Al-Baqarah ayat 249 itu disebutkan biiznillah, dengan izin Allah. Maka kita terus berjuang dengan sungguh-sungguh, terus kita berupaya dengan sungguh-sungguh agar kita mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nanti kita akan memperoleh kemenangan, kita akan memperoleh kemerdekaan yang sejati, yang mana kita ini hanya dipengaruhi, hanya mengikuti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta hal-hal lain yang diridhoi ataupun sejalan dengan Allah dan Rasulnya, sehingga kita ini benar-benar memperoleh kemerdekaan yang secara substansional. Jangan sampai kita merdeka hanya secara de jure, hanya secara hukum saja, tapi secara de facto kita masih dijajah oleh bangsa lain, dijajah oleh kelompok lain, bahkan dijajah oleh diri kita sendiri, dijajah oleh hawa nafsu kita, dijajah oleh nafsu setan, dijajah oleh berbagai macam isma-isma. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah sebagai bahan renungan bagi kita, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.